Ya, pemirsa, perjuangan untuk mengenyam pendidikan dirasakan sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri Atakoa di daerah pedalaman Nusa Tenggara Timur. Para siswa harus belajar dalam ruangan kecil berdinding bambu dan fasilitas yang sangat terbatas. Di ruang sederhana inilah 17 siswa Sekolah Dasar Negeri Atakoa semangat belajar meski dengan keterbatasan. Setiap ruangan dari kelas 1 hingga kelas 3 hanya berukuran sekitar 2 kali 3 meter dengan tinggi bangunan hanya sekitar 2 meter. Kondisi memprihatinkan juga terlihat dari kurangnya fasilitas belajar seperti buku pelajaran, alat ajar, dan alat praktek, sehingga para siswa harus bersama-sama membaca buku mata pelajaran. Tak hanya itu, jika hujan turun, para guru terpaksa memulangkan para siswanya karena kondisi atap kelas yang bocor. Kepala Sekolah SD Negeri Atakoa Agustinus David mengatakan, ruang kelas SD Negeri Atakoa dibangun oleh pengurus komite sekolah dan warga sebagai bentuk simpati dengan sarana pendidikan di wilayahnya. Kami punya ruang darurat itu dia punya dinding yang sederhana dari dinding kenaka bambu itu ya, berjatuhan karena diterpa oleh angin, tetapi karena memang kami sangat membutuhkan ruang kelas untuk pembelajaran untuk peserta didik kelas 1 dan 2, sehingga dari sekolah dan pengurus komite menggerakkan orang tua untuk memperbaiki kembali terkait kerusakan akibat hujan badai itu. Sudah kami tindak lanjuti, kami lapor ke dinas terkait, dinas pendidikan, sehingga sampai dengan hari ini belum ada berita balik. Pihak sekolah sebenarnya sudah melaporkan kondisi sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, namun hingga saat ini belum ada penanganan dari pihak terkait. Sarana belajar seperti ruang kelas yang layak serta fasilitas belajar yang mumpuni sejatinya diperlukan sistem kegiatan belajar mengajar demi siswa belajar dengan tenang dan dapat menyerap ilmu pelajaran dengan baik. Dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Franciscus Garardus Molo, Media Group Network. Ya, pemirsa, lantas apa tanggapan serta tindak lanjut dinas terkait demi mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di NTT? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Ansel Bahi. Selamat siang Pak Ansel, selamat bergabung di Newsline Pak. Selamat siang Mbak Vivi. Iya, Pak Ansel sudah pernah datang ke SD Atakoa Pak? Sudah pernah, sejak terakhir itu setelah hujan angin di bulan Desember kemarin. Terus bagaimana Pak evaluasinya Pak sebagai dalam perspektif Kepala Dinas Pendidikan Pak? Apa saja sih catatan yang harus diperbaiki agar fasilitas sekolahnya tuh layak untuk ukuran Dinas Pendidikan Lembata? Terima kasih Mbak. Jadi khusus untuk SD Negeri Atakoa, memang dari 6 ruang belajar yang tersedia, 3-nya memang rusak kemarin ketika diterjang badai di akhir Desember kemarin, sehingga mereka untuk sementara lewat komite sekolah mereka membangun ruang sementara yang pakai bambu. Nah, sekarang untuk ditindaklanjut memang laporan sudah ada dan kita sudah turun lapangan mengecek kondisinya sehingga dalam proses perencanaan. Cuman karena kita daerah ini keterbatasan kemampuan APBD terbatas, sedangkan bencana di bulan Desember kemarin itu melulantakan banyak sekali sekolah yang kondisinya rusak, sehingga pasti akan ada skala prioritas untuk penentuan yang paling berat itu yang kita prioritaskan di tahun ini. Selanjutnya itu bisa tahun depan kita baru menyelesaikan. Kalau berarti masih banyak yang lebih parah ya Pak dari Atakoa Pak, kalau untuk catatan Dinas Pendidikan? Betul sekali, masih banyak sekolah yang terdampak ke badai di akhir Desember kemarin. Masih banyak sekolah. Cuma dari tingkat kerusakannya memang ada sekolah-sekolah yang lain yang lebih rusak, lebih parah, sehingga kita prioritaskan tahun ini lewat DAU Specific Grant.
Oke, Pak, berarti level keparahan kerusakan dari SD Negeri Atakoa ini ada di level berapa, Pak? Kalau yang nomor 1 paling parah begitu, sehingga harus antri untuk mendapatkan bantuan. Ya, dia masuk di level 2 sebenarnya, Pak. Karena nomor 1 ada yang lebih dia parah, ada yang masih lebih parah lagi dan memang tidak terpakai sama sekali. Sedangkan yang di SD Negeri Atakoa dari 6 ruang belajar itu 2-nya yang rusak, sedangkan yang lain masih normal, sehingga kita bisa saja kalau memang seandainya kemarin itu komite belum bisa bangun, maka kita bisa paginya kelas tinggi, sorenya kelas rendah, begitu kita bisa oplos begitu. Sedangkan sekolah lain itu masih sangat parah sekali. Oke, Pak, memang kira-kira ada berapa banyak sekolah dengan fasilitas yang mohon maaf sangat memprihatinkan begitu di Kabupaten Lembata? Bagaimana pemetaan Anda? Untuk pemetaan memang secara 60% itu sebenarnya kondisi sudah bagus. Karena itu bantuan dari berbagai pihak termasuk dari DAK fisik yang tiap tahun kita dapat. Nah, sedangkan yang ada sekolah, terutama sekolah-sekolah yang kecil, yang jumlah siswanya SD Negeri atau siswanya cuma 31 orang. 31 orang. Nah, sedangkan kalau 60% di lain pihak, Pak, maaf Pak Ansel, kalau 60% sudah bagus, berarti sisanya 40% yang masih sangat kurang fasilitasnya. Kalau diterjemahkan ke dalam angka, ada berapa sekolah itu Pak? 40% itu Pak? Itu kami ada total sekolah itu kan ada 212 sekolah. 212 sekolah, dari 212 sekolah itu masih ada sisa yang perlu sentuhan, itu 47 sekolah. Itu perlu sentuhan baik dari aspek sarananya maupun prasarananya, itu kita butuhkan sekali. Baik, Pak Ansel, ini kan kami konfirmasi bahwa pihak sekolah sudah mengajukan bantuan kepada Dinas Pendidikan dan tadi Bapak sudah menyampaikan memang saat ini keterbatasan APBD begitu ya. Nah, berarti kapan kira-kira bisa direspon oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Pak, untuk mendapatkan perbaikan agar paripurna untuk kegiatan belajar mengajar? Terima kasih Mbak. Jadi untuk itu kalau APBD tidak, kita sementara cari jalan untuk mencari bantuan dari para donatur untuk bisa membantu membangun ini. Karena memang kalau memang butuh sampai dengan tahun depan, memang anak-anak kasihan. Maka kami sementara buat proposal ke para donatur, ke perusahaan-perusahaan bisa dapat CSR untuk bisa membantu. Mudah-mudahan lewat media ini juga, lewat Metro TV yang sudah sampai ke sekolah kami di Atakoa yang sangat terpencil, mudah-mudahan ada uluran tangan dari pihak-pihak lain untuk bisa membantu Pemda Lembata untuk membangun sekolah ini. Berarti memang Pak Ansel sudah tidak berharap dari dana dari pemerintah ya Pak? Kalau untuk memperbaiki untuk tahun sekolah. Untuk tahun ini belum bisa. Untuk tahun ini. Oh, berarti kalau tahun depan? Tahun depan kita rencanakan memang tahun depan. Cuma ke tingkat kebutuhan untuk 2 kelas itu kan mulai tahun ini tidak bisa kita geser ke tahun depan, Pak. Maka kita cari solusi yang lain lewat donatur. Oke, baik Pak Ansel, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata ya Pak Ansel, sebenarnya apa yang ada di benak Bapak sih melihat masih banyak anak-anak di Lembata ini yang sekolah dengan fasilitas yang sangat-sangat memprihatinkan? Kita memang prihatin, Pak. Kita memang prihatin, bukan hanya gedungnya, tapi juga prasarana yang lain, misalnya buku-buku, misalnya TIK untuk sekarang kan mulai masuk pakai teknologi semua, TIK. Ada wilayah-wilayah sekolah-sekolah tertentu yang masih terbatas sekali. Dan itu selama ini kami hanya berharap dari DAK karena keterbatasan anggaran kita. Terus kita prihatin memang. Akhirnya kita memanfaatkan yang minimalis itu untuk pelan-pelan memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Karena memang kapasitas APBD kita terbatas sekali. Oke, katakanlah dapat bantuan begitu ya dari donatur Pak Ansel. Nanti siapa yang menentukan bahwa bantuan ini akan jatuh ke sekolah yang mana begitu? Pertama kita kalau proposalnya kita langsung
menentukan lokasinya. Jadi sekarang kita buat proposalnya untuk SD Anatakowa misalnya, maka pasti langsung turunnya ke SD tersebut. Jadi tidak usah ditentukan lagi mana yang dapat. Sedangkan kalau seandainya direncanakan secara umum, maka disitulah kita membuat skala prioritas. Mana yang ini nanti dari dinas berkonsultasi dengan pihak sekolah dan lain sebagainya untuk melihat kira-kira tingkat keterdesakannya seperti apa, baru kita skala prioritas kita susun di situ. Pak Ansel Bahi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, terima kasih sudah berbagi informasi untuk Newsline. Selamat bertugas kembali, Pak Ansel. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak Metro TV yang telah mengunjungi Lembata. Terima kasih.